Halo semua, kami dari UPN Veteran Jakarta, kelompok mata kuliah Praktika Akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Ayunita Ajengtia Saputri Masyuri, SE MSCC MCom CIT. Anggota kami, Kurnia Putri, Nila Caherani, Firza Dabita, dan Nina Sabila Tunajah. Pada video kali ini, kami akan membuat tutorial Accurate Online. Selamat menyaksikan. Langkah pertama adalah kita harus login dengan memasukkan email serta password dari account Accurate Online kita. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung klik buat database. Isi nama database yang kita inginkan. Dari modul yang kita miliki, dan nama database-nya adalah PT Aneka Jaya Jam. Itu kita bebas untuk memilih warna dari PT yang kita miliki ini. Hari ini saya mau milih warna biru. Logonya juga bebas ya teman-teman. Setelah itu kita klik simpan. Setelah muncul database yang tadi kita buat, kita klik. Kita isi data-data yang dibutuhkan sesuai dengan informasi pada modul yang kita miliki. Level distribusinya adalah distributor, bidang usaha lainnya, teleponnya, emailnya, email juga, mata uangnya sudah benar ya. Lalu tanggal mulai data di sini adalah 1 Januari 2021. Ini kita ubah. Karena dimulai pada 1 Januari 2021, maka kita harus tulis dari tanggal tutup bukunya teman-teman. Jangan terkecoh ya. 31 Desember 2020. Nah, lihat ya teman-teman, jangan sampai terkecoh. Lalu periode akuntansinya Januari Desember, alamatnya Jalan Radar Auri, Kota DKI Jakarta. Kode pos 14325. Setelah sudah terisi semua, pastikan tidak ada yang salah ya teman-teman, terutama tanggal mulai data dan periode akuntansinya nih. Setelah itu kita klik lanjut. Ini juga kita lihat informasinya nih, pasti ada di modul yang kita miliki. Langsung aja ya. Yang pertama, apakah perusahaan Anda memiliki beberapa cabang yang berbeda lokasi? Karena di sini nggak ada informasinya, maka kita tidak perlu mengklik ya. Lalu yang kedua, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Jawabannya iya, karena kita menggunakan USD dalam bertransaksi dengan perusahaan lain, maka kita centang. Mata uangnya USD. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda memotong PPN? Iya ya, karena ada informasinya di modul. Lalu, saat mengeluarkan uang, apakah proses persetujuan? Ini tidak ada informasi. PPh 23 juga tidak ada informasi. Mencatat aset, ini iya ya, karena diketahui bahwa aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Yang terakhir, apakah perusahaan Anda menghitung anggaran? Ini tidak ada informasinya, jadi tidak perlu kita checklist ya teman-teman. Setelah ini kita klik lanjut. Dari data tentang penjualan. Yang pertama, apakah perusahaan membuat surat penawaran harga? Iya ya, karena ada di informasi pertama, ini penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan langsung. Lalu yang kedua, apakah ada proses tukar faktur? Tidak ada di sini informasinya ya, jadi tidak usah di-checklist. Apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan? Ya, karena di sini ada retur penjualan di modulnya. Selanjutnya, apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Ya. Lalu apakah ada menitipkan barang atau konsinyasi? Di sini tidak ada ya informasinya, jadi tidak perlu. Lalu apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Ya. Lalu apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu? Ya. Nah, setelah sudah masuk semua informasinya, kita klik lanjut. Yang selanjutnya adalah informasi pembelian. Saat pembelian barang, apakah membutuhkan surat permintaan barang? Iya ya, ada di modulnya. Lalu yang kedua, apakah
harus buat PO, ya. Lalu apakah proses pengiriman diproses oleh pihak lain? Ya, jadi ini benar semua nih teman-teman. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah terkait dengan persediaan. Apakah memiliki lebih dari satu gudang? Ya, ada depan dan belakang. Lalu apakah barang yang dijual memiliki lebih dari satu satuan? Tidak ada informasinya ya di sini. Jadi kita abaikan. Lalu apakah perusahaan Anda mencatat nomor seri? Ini juga tidak ada informasinya. Lanjut, apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan produksi dan merakit barang? Ya. Oh, salah. Yang ini ya, teman-teman. Harus teliti ini kita. Terakhir, apa metode perhitungannya? Diketahui di sini adalah FIFO. Sekarang kita lanjut ya. Akun perkiraan. Nah, karena kita sudah memiliki data Excel untuk database kita kali ini, jadi kita tidak perlu menceklis akun-akun perkiraan karena kita akan melakukan proses impor data. Ini kita buang checklistnya. Setelah semuanya terisi, kita klik selesai. Nah, selanjutnya kita akan melengkapi data perusahaan. Kita langsung masuk ke impor data ya, teman-teman. Karena kita sudah punya datanya, jadi ini untuk buat kas dan banknya tidak perlu. Kita langsung yang kedua, mempersiapkan daftar akun. Nah, kita langsung klik impor akun. Kita pilih filenya. Kita cari tempat penyimpanannya. Nah, daftar akun. Dan lalu kita unggah. Ini kita tidak perlu perhatikan ya, karena sudah sesuai dengan Excel. Kita lanjut. Nah, ini kita checklist. Lalu kita klik lanjutkan. Ini kita tunggu sampai selesai. Setelah berhasil diupload, kita tutup. Selanjutnya, yang ketiga adalah memasukkan pembeli dan pemasoknya. Pemasok dulu nih yang ketiga. Langsung aja kita klik impor. Sama seperti tadi ya. Daftar pemasok. Lalu kita unggah. Lanjut. Jangan lupa untuk di checklist. Oke, setelah berhasil kita tutup. Selanjutnya, memasukkan data pelanggan. Kita klik impor lagi, lalu kita unggah. Daftar pelanggan, lalu open, unggah. Jangan lupa di checklist lagi, lalu lanjut. Nah, setelah itu kita tutup. Selanjutnya, karena kita mau mengupload mengenai barang dan jasa, kan sebelumnya kita sudah punya data nih bahwa kita ada 2 gudang, yaitu gudang depan dan gudang belakang. Maka kita harus buat dulu gudang-gudang tersebut. Caranya ke persediaan, pilih gudang. Nah, ini kita buat ya. Yang pertama gudang depan, kita simpan. Lalu yang kedua adalah gudang belakang, kita simpan. Nanti kan ini muncul ya informasi yang berhasil disimpan. Oke, setelah itu kita close. Kita kembali ke menu yang tadi, kita baru impor deh sekarang. Daftar barang. Unggah. Lanjutkan. Lalu di centang. Nah, setelah data berhasil diproses, sekarang kita tutup. Setelah memasukkan data-data yang tadi, selanjutnya kita akan memasukkan daftar aset tetap. Kita bisa tutup ini dulu ya. Nah, caranya, klik aset tetap, lalu masukkan kategorinya. Diketahui bahwa kategorinya ada tanah, gedung, dan peralatan. Maka kita masukkan secara manual. Nah, lalu simpan. Yang kedua ada gedung. Dan yang ketiga adalah peralatan. Nah, kita bisa melihat di sini apakah sudah masuk atau belum. Sudah ya. Nah, selanjutnya kita akan mengimpor data aset tetap yang kita miliki. Caranya dengan ke aset tetap, lalu pilih aset tetap. Ini kita klik yang hijau, lalu pilih ini, impor data. Impor dari Excel. Sama seperti tadi, kita unggah data aset tetap, lalu klik unggah. Nah, ini konfirmasi aset-aset yang kita miliki di Excel. Ini kita klik lanjut. Nah, setelah berhasil,
kita klik tutup. Nah, ini aset-aset yang tadi. Kita tutup. Selanjutnya, kita harus melakukan proses tutup buku dari tanggal yang di awal tadi. Tadi di awal itu kan kita 31 Desember 2020 nih. Jadi kita harus tutup buku terlebih dahulu. Untuk menutup buku, kita pilih perusahaan, lalu proses akhir bulan. Karena tadi 31 Desember 2020, maka kita pilih Desember dan tahunnya 2020. Nah, di sini juga diketahui bahwa nilai tukar dolarnya 14.000 dan sesuai ya dengan yang ada di modul. Setelah kita sudah memasukkan bulan dan tahun, kita klik simpan. Nah, demikian proses menginput data awal perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke modul pembelian. Pertama, tanggal 2 Januari 2021, bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Berarti kita ke persediaan, lalu permintaan barang. Kita ganti tanggalnya yaitu 2 Januari. Lalu kita cari di sini. Digitech. Right. Tanggal dimintanya 4 Januari. Kuantitasnya 10. Terus yang kedua di Digitech. Touchscreen. Sama tanggal 4 Januari. 20. Lalu Alexander. Tanggal 4. Kuantitasnya 30. Nah, ini sudah benar ya. 10, 20, 30, tanggalnya 4. Sekarang kita klik simpan. Kita lihat di sini udah masuk ya. 2 transaksi purchase order tanggal 4 Januari 2021 membuat PO atas permintaan pembelian kepada PT Hodinki dan PT Uhren. Berarti kita pilih pembelian. Lalu pesanan pembelian, purchase order. Nah, ini yang tadi bisa kita close ya. Pesanan pembelian ini kita masukkan PT Hodinki. Hodinki tanggal kita ubah ke rupiah. Tanggalnya 4 Januari. Lalu kita di sini pilih ambil permintaan. Nah, karena dia hanya minta Digitech dari sini, maka yang lain kita uncheck. Lanjut. Harganya jangan lupa dimasukkan ya. Harganya 396.000. Nggak ada diskon. Sudah. Kita lanjut. Ini tanggal pengiriman 5 Januari ya. Ini untuk DP tapi nggak ada. Oke, kalau sudah kita pilih simpan. Selanjutnya masih sama tapi PT-nya PT Uhren. Kita pilih, kita ganti dulu tanggalnya, tanggal 4 Januari. Lalu sama seperti tadi, kita pilih ambil, lalu permintaan. Karena ini keduanya untuk PT Uhren, maka kita pilih dua-duanya ya. Kita klik lanjut. Masukkan harganya 147.000. Lalu yang ini 750.000. Ini juga kita ganti tanggal pengirimannya 5 Januari. Lalu setelah itu kita pilih simpan. Lalu transaksi selanjutnya adalah transaksi penerimaan barang. Ada dua dari PT Hodinki dan dari PT Uhren. Ini yang tadi kita pesan ya di transaksi yang sebelumnya. Berarti ini kita masuk ke pembelian. Ini bisa kita close. Ke pembelian, lalu ke penerimaan barang.
Kita masukkan yang PT Odinki dulu. Tanggalnya 5 Januari 2021. Nomor terima ini nomor surat jalannya ya. Kita masukkan 1028. Kita pilih ambil lalu dari, oh ini belum kita ganti ini. Kita ganti dulu menjadi rupiah. Kita ambil dari pesanan. Digitek ya, ini sudah benar. 10 pieces. Lalu pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Kita tambahkan informasinya di sini, kita tulis mobil box. Karena belum ada, kita simpan sebagai data baru. Pengirimannya di sini tanggal 5 ya, di sini juga tidak diketahui. Lalu penerimaannya gudang depan, ini harus kita ubah dulu nih, jadi depan. Kita klik lanjut, setelah semuanya sesuai, boleh kita simpan. Ini sudah sesuai ya, mobil box. Kita klik simpan. Untuk selanjutnya kita akan memproses pesanan yang PT Uhren ya. Kita pilih ke pembelian. Lalu pesanan pembelian yang tadi, kita bisa lihat di sini. Nah, ini kan ini tadi sudah terproses. Belum ini, belum ya. Jadi kita pilih yang Uhren. Tanggalnya 5 Januari 2021. Nah, selanjutnya karena sudah ada fakturnya, kita pilih proses. Kita pilih ke faktur pembelian. Selanjutnya, kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 5 Januari 2021. Lalu kita isi nomor fakturnya. UNP/Uhren 01123. Selanjutnya jangan lupa nih barangnya ke gudang depan. Nah, kita langsung ubah di sini aja ya, biar langsung dua-duanya. Jadi kalau lebih dari satu barang, kita bisa mengubah gudangnya di lambang pensil ini, biar nggak perlu ubah satu-satu. Kita pilih gudang depan, kita klik ubah, lalu ketentuannya menggunakan mobil box. Kita pilih ini. Pengiriman melalui mobil box. Ini tidak ada. Kita pastikan dulu tanggalnya sudah tepat. Ini juga sudah. Selanjutnya kita klik simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi pembayaran pembelian. Jadi kita pilih pembelian, lalu pembayaran pembelian. Kita tulis dulu pembayaran kepada PT Montres. Banknya Bank Mandiri. Nah, ini metode bayarnya melalui cek ya, berdasarkan soalnya. Ini kita masukkan nomor gironya, yaitu R0075. Tanggal bayarnya tanggal 6 Januari 2021. Lalu tanggal ceknya, tanggalnya tanggal 8 ya. Jatuh temponya 15 Januari 2021. Ini yang mau dibayar adalah PN 4738. Coba kita cari di sini. Ini sama ya. PN 4738. Kita pilih. Kita pilih lanjut. Lalu kita refresh ya supaya nilai pembayaran di sini muncul. Nah, setelah kita pastikan semua sudah diisi, kita bisa klik simpan. Ya. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yakni transaksi penerimaan tagihan pada tanggal 9 Januari 2021. Jadi perusahaan ini menerima tagihan dari PT Holdingki dengan nomor fakturnya Holding strip 015. Barang yang dibeli dikirim menggunakan JDE Express. Nah, ini kita harus membuat vendor baru dengan mata uang rupiah ya, karena tadi belum ada. Lalu kita mengasumsikan biaya angkutnya 300.000. Nah, nanti kita akan membuat vendor baru JDE Express. Nanti kita masuk ke menu pembelian, lalu faktur pembelian, PT Holdingki ya tadi. Holdingki, tanggalnya 9 Januari. Nah, jangan lupa ini diganti ya teman-teman. Jadi rupiah,
Nomor fakturnya Kodin 015. Karena tadi kita sudah melakukan penerimaan, jadi kita pilihnya ambil dari penerimaan. Nah, ini tadi nomor surat jalannya ya. Pilih lanjut. Lalu ada biaya 300.000 tadi, biaya angkut. Jadi kita pilih yang ini, simbol rupiah. Biaya angkut. Kalau kasih ke barang kita pilih ya. Pemasoknya itu tadi JJE Express ya. Kan tadi kita belum membuat nih JJE Express-nya, berarti kita harus membuat baru dulu. Kalau di sini kita coba dulu ya. Nah, tidak bisa karena belum ada, beda sama mobil box yang tadi. Jadi kita harus membuat dulu di menu yang lain. Nah, caranya itu membuat JJE Express, kita masuk ke pembelian, pemasok, kita pilih yang umum aja. Nah, di sini juga yang umum, namanya adalah JJE Express. Kita boleh simpan. Kita balik ke tempat yang tadi ya. Ini boleh kita close dulu deh. Terus di sini, angkut. Kalau kasih ke barang, iya, pemasoknya udah ada nih pasti, kita lihat ya. Nah, sudah ada. Jumlahnya perkiraan tadi ya, 300.000. Kita pilih lanjut. Oke, sudah mobil box, sudah tagihannya. Ini boleh kita simpan ya. Oke. Selanjutnya adalah transaksi penyesuaian biaya kirim. Tadi kan tanggal 9 Januari diketahui bahwa biaya 300.000 itu masih asumsi ya, masih perkiraan. Nah, tanggal 10 ini baru diketahui kalau ternyata kita bayar ke JJ Express itu hanya 275.000, maka kita harus melakukan penyesuaian. Untuk melakukan penyesuaian tersebut, kita masuk ke menu pembelian, faktur pembelian. Kita pilihnya JJE ya. Oke. Setelah pilih JJE, kita ganti tanggalnya, tanggal 10 Januari. Nomor fakturnya JJE 0007. Karena tadi transaksinya sudah ada, maka kita pilih ambil dari transaksi pembelian yang tadi. Saya cari di sini. Nah, ini dari Hodin yang tadi ya. Kita pilih lanjut. Karena ini bukan nama barang ya, harga dari barangnya, tapi biaya lain-lain, maka kita lihat di menu rupiahnya. Nah, di sini ya, 300.000. Kita mau menyesuaikan jadi 275.000. Kita hapus aja ya. 275.000. Pilih lanjut. Sekarang kita save ya. Oke. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi uang muka pembelian. Pada 12 Januari 2021, perusahaan melakukan deposit kepada PT Mata Aratanga sebesar 2.500.000 termasuk pajak. Nah, jadi deposit ini digunakan untuk mengurangi nilai faktur pembelian. Jadi nanti jika kita melakukan pembelian ke PT Mata ini, nanti kita bisa memakai deposit yang sudah kita simpan kepada mereka sebelumnya. Kita langsung masuk ke menu pembelian, lalu ke uang muka pembelian. Kita cari PT Mata Aratanga. Nah, ini dia. Tanggalnya 12 Januari. Lalu nomor fakturnya DP itu 001. Kita input 2.500.000. Karena tadi termasuk pajak, kita centang PTN. Ini kita pilih. Kita lihat sini nih. Sudah tidak ada info tambahan juga. Langsung kita bisa save ya. Coba kita cek di sini. Nah, sudah masuk ya. Coba cek. Kita langsung proses karena tadi diketahui bahwa langsung dibayar melalui Mandiri. Jadi kita pilih proses pembayaran menggunakan Bank Mandiri ya. Pembayarannya transfer 12 Januari 2021. 7.500. Jangan lupa kita refresh. Jadi, kita sudah ubah tanggalnya, sudah pilih ini, sudah tepat semua, berarti kita langsung simpan.
jadi uang mukanya sudah diinput dan sudah ditransfer juga ya. Lalu transaksi selanjutnya, transaksi mengenai pesanan pembelian pada tanggal 17 Januari 2021. Jadi perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mata Aratanga. Berarti kita langsung masuk ke menu pembelian, lalu pesanan pembelian. Kita pilih PT-nya Mata Aratanga, tanggal 17. Oke, kita tidak bisa pilih ambil ya teman-teman, karena tadi belum ada transaksi di tanggal sebelumnya, jadi kita pilih secara manual. Yang pertama Rolex, 20 pieces, 165.000. Pilih lanjut. Selanjutnya adalah Quicksilver. Silver kuantitinya 20 dengan harga Rp225.000. Pilih lanjut. Lalu yang ketiga Berry Benka. Oh, ya, benar. Kuantitasnya 10, harganya Rp125.000. Pilih lanjut. Kalau sudah terinput semua, karena di sini juga tidak ada informasi lainnya, kita bisa langsung simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi penerimaan barang dan tagihan. Pada tanggal 20 Januari 2021, perusahaan menerima barang sekaligus tagihan kepada PT Mata Aratanga. Barang dimasukkan ke gudang depan, nomor fakturnya faktur Jan 225. Nah, perusahaan menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya. Jadi deposit yang 2.500.000 tadi nih mau kita pakai buat transaksi yang ini. Kita langsung masuk ke pembelian, lalu faktur pembelian, Mata Aratanga, tanggalnya 20 Januari. Lalu nomor fakturnya, faktur dan 225. Kita pilih ambil. Nanti kan kita sudah melakukan pesanan ya, jadi kita pilihnya yang pesanan. Kita pilih ini, kita sesuaikan nih sama atau tidak dengan yang ada di modul. 20, ini 20, ini 10, Rolex. Oke, udah sama, kita bisa pilih lanjut. Kita harus mengubah gudangnya dulu nih, karena harus diubah kepada gudang depan. Karena lebih dari satu, jadi kita harus pakai single pensil ya, biar perlu ubahnya satu-satu. Kita pilih gudang depan, lalu diubah. Kita pertimbangkan biaya yang tadi nih, biaya depositnya. Deposit nih kita pilihnya yang DP ya. Kita coba klik. Nah, ini 2.500.000 tadi. Kita pilih, kita klik lanjut. Nah, udah masuk di sini ya uang mukanya 2.500.000. Jadi total akhir yang dibayar ini, yang belum dikurangi, lalu dikurangi uang muka, nanti jadi totalnya segini. Lalu kita klik simpan. Oke, udah selesai ya untuk transaksi yang ini. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi retur pembelian. Pada 21 Januari 2021, perusahaan meretur 1 jam Rolex Skeleton yang dibeli dari PT Mata Aratanga dengan nomor faktur Jan 225. Yang tadi ya, berarti mau diretur nih Rolexnya 1. Jam tersebut diretur karena cacat dan tidak bisa dijual kembali, lalu dikeluarkan dari gudang depan. Kita harus meretur pembelian nih, berarti kita masuk ke pembelian, lalu ke retur pembelian. Kita tinggal masukin PT Mata Aratanga. Tanggal 21 ya tadi, 21 Januari 2021. Tab, tab. Nah, retur dari faktur ya, karena tadi sudah sempat dibayar. Faktur nomor berapa tadi? 225. Nah, kita pilih yang ini. Kita klik ambil ya. Nah, kan yang diretur cuma yang Rolex nih. Jadi kita uncheck yang Quicksilver dan Berry Benka. Lalu kita pilih lanjut. Ingat kita harus ubah kuantitinya. Karena cuma satu ya yang diretur. Jadi kita ubah. Oke, dari gudang depan nih sudah benar. Kita klik lanjut. Udah, tanggalnya sudah diganti. Faktur sudah tepat, satuannya sudah tepat. Berarti kita bisa klik simpan ya, teman-teman. Simpan. Oke.
Transaksi selanjutnya yakni tentang pembelian tunai dari pemasok umum. Tanggal 22 Januari, perusahaan melakukan pembelian secara tunai dari pemasok umum dengan informasi barang Casio N95. Perusahaan melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri. Nah, ini kita dapat info bahwa kita harus membuat item baru. Kategorinya jam tangan, namanya ini. Nah, kita masuk ke menu membuat barang baru ya, item baru ya. Kita masuk ke persediaan, barang dan jasa. Kategori barangnya tadi jam tangan digital ya. Coba kita pilih di sini. Nah, ada nih jam tangan digital. Kode barang, barang dan jasa. Barangnya Casio N95. Jenis barang persediaan. Satuannya pieces. Kita boleh klik, boleh kita ketik. Pieces ya. Harga jual itu ada di sini. 275.000. Udah, ini informasinya udah kita masukkan semua. Oh, belum. Ternyata PPN-nya belum kita masukkan nih. Kita masukkan dulu PPN-nya. Nah, nih. Udah ya. Dasar pengenalannya 100%. Oke. Umumnya udah lengkap semuanya. Kita simpan aja. Oke, karena barangnya sudah kita buat, berarti kita masuk ke pembelian barangnya tadi ya. Pembelian, lalu faktur pembelian. Tadi dari umum ya, kita cari umum di sini. Masuk umum, lalu tanggal 22. Nah, ini nomor fakturnya kita input. Kita masukkan 1, 2, 3, 4 aja ya. Barangnya yang tadi baru kita buat nih, Casio N95. Oke, kuantitasnya 20, harga satuannya 200.000. Dan sampai tertukar ya, jadi 275 itu harga default yang tadi. Gudangnya gudang depan. Oke, lanjut. Kita ingat nih bahwa transaksi ini adalah pembelian tunai ya. Jadi kita bisa langsung proses pembayarannya. Proses pembayaran. Karena tunai tadi kan. Banknya Bank Mandiri. Metodenya transfer. Tanggal 22, jangan lupa diganti ya teman-teman. Ini kita langsung refresh. Nah, udah diganti semua ya. Banknya sudah, metodenya sudah, nilai pembayarannya sudah ada, tanggalnya juga sudah. Baru boleh kita simpan. Klik simpan. Oke, selesai untuk transaksi pembelian tunai. Baik, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pembayaran utang. Pada tanggal 23 Januari 2021, perusahaan melunasi utang kepada PT Mataratanga, nomor fakturnya IJMAR 6473. Pembayarannya melalui cek Bank Mandiri, yaitu temponya 31 Januari, pelunasannya sebagian yaitu 3 juta rupiah. Oke, kita langsung proses aja nih. Berarti kita masuk ke pembelian, kita bayar utang ya, berarti pembayaran pembelian. Masuknya Mataratanga, utangnya Mandiri. Metode bayarnya tadi cek ya, nomornya GR0073, tanggal bayarnya 23 Januari, itu temponya tadi 31 Januari. 31 Januari. Oke, kita cari nih fakturnya. Ini ya, yang ini ya, IJMAR ini. Nah, kita bayarnya cuma 3 juta tadi, jadi kita harus ubah di sini. Klik lanjut. Jangan lupa kita refresh. Dan ini kita harus perhatiin yang ini ya, teman-teman, karena jangan sampai salah nih, tanggal bayar dan tanggal cek harus berbeda. Oke, setelah ini kita bisa langsung simpan. Oke, kita close. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pembayaran di muka. Pada tanggal 23 Januari, perusahaan melakukan pembelian kepada PT Jamakmur Sentosa, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, baru nanti barangnya dikirimkan. Detailnya sebagai berikut, lalu atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui transfer, kemudian barang akan diterima pada tanggal 25 Januari 2021. Nah, kalau di Accurate Online ini, fitur pembayaran di muka ini harus kita aktifkan terlebih dahulu, karena tidak otomatis langsung ada ya teman-teman, jadi kita harus aktifkan terlebih dahulu. Nah, kebetulan pemasok si Jamakmur ini adalah pemasok baru juga, maka kita harus menambahkan dia ke daftar pemasok dulu. Oke, sama seperti yang tadi, yang JJ Express itu ya, sama. Kita pilih menu pembelian, pemasok, kategori umum aja. Kita masukkan PT Jamakmur Sentosa. Kita bisa langsung save ya. Oke, udah simpan dari PT Makmur Sentosanya. Bisa kita close. Nah, selanjutnya terkait yang menu pembayaran di muka tadi nih, fiturnya harus kita aktifkan. Caranya,
Kita pilih pengaturan, preferensi, lalu kita pilih fitur. Karena transaksi pembelian, maka pembelian ya. Nah, ini nih, tagihan di muka mendahului terima barang, harus kita checklist supaya kita bisa melakukan transaksi yang tadi. Kita simpan ya. Oke, telah berhasil disimpan, berarti kita langsung input yang tadi. Kita masuk ke pembelian, faktur, tadi makmur, Sentosa. Tanggalnya adalah 23, fakturnya makmur 2021, RIP 775. Oke, karena tadi belum ada transaksi sebelumnya, jadi kita input barangnya secara manual. Yang pertama, Digitech Swellite. Kuantitasnya sejumlah 50, harganya 390.000. Oh, sorry. 50, harganya 390.000. Nah, ada diskon nih 5%. Kalau diskonnya berupa persen nih, kita bisa tulis di sini. Tapi kalau diskonnya berupa nominal, kita tulisnya yang di sini ya, teman-teman ya. Oke, di sini nggak ada informasi gudang, berarti kita default aja ya, teman-teman. Pakai depan aja. Kita bisa lanjut. Oke, selanjutnya barang yang kedua, Digit Touchscreen. Kuantitasnya 25, harganya 145.000. Tidak ada diskon. Oke, kita klik lanjut. Kita coba buka informasi tambahan. Nah, ini dia nih teman-teman. Ini harus kita klik karena ini tagihan di muka ya, jangan sampai tertinggal. Ini nggak ada. Lalu barang akan diterima tanggal 25 Januari. Ini boleh kita ganti nih jadi 25 Januari. Oke. Udah. Apalagi ya informasi tambahannya. Sepertinya sudah. Nah, karena ini transaksi pembayaran di muka, maka kita langsung proses. Benar ya, udah dicentang ya? Oke, betul. Proses, lalu pembayaran. Nah, banknya adalah Bank Mandiri. Metodenya transfer bank. Tanggalnya 23 Januari 2021. Oke. Selanjutnya informasi apa lagi ya? Kita cek. Sudah, langsung kita pilih refresh aja ya. Nah, kita lihat sini. Nah, ada info lainnya ya. Nah, kita bisa langsung simpan. Oke, ini sudah selesai ya untuk transaksi pembayaran di muka. Ini bisa kita close. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke transaksi selanjutnya yaitu transaksi penerimaan barang. Pada tanggal 25 Januari, perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 23 Januari 2021. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Nah, ini harus kita ingat-ingat nih informasinya nih. Langsung aja kita masuk ke menu, pembelian, lalu ke penerimaan barang. Lalu ke penerimaan barang. Tadi PT Jam Makmur ya. Tanggal 25. Lalu jamnya kita tadi. Nah, kita harus isi ini nih nomor terima. Sebelumnya ya. Karena tidak diketahui di sini, berarti kita isi saja. Saya isi aja 1.200 ya. Lalu kita pilih ambil dari tagihan di muka, karena yang tadi transaksi sebelumnya ya. Nah, ini dia. Pilih lanjut. Jangan lupa nih gudangnya, gudang depan ya teman-teman. Gudang depan, lalu melalui mobil box. Mobil box, tanggal kirimnya 25. Oke, mobil box udah, ubah gudang udah. Ini nomor terimanya, kita masukkan aja 1.200 ya. Tanggalnya juga sudah, bisa kita klik save. Transaksi ini selesai ya, kita bisa close.
Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu klaim barang rusak. Pada tanggal 25 Januari 2021, perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 23 Januari kepada PT Jamakmur Sentosa untuk jam Digitech touchscreen sebanyak 1 piece. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, jadi klaim ini untuk barang yang ada garansinya ya. Jadi kita bisa balikin ke vendor kita juga nih, teman-teman. Jadi nanti kita dapat ganti dari barang yang rusak ini. Jadi beda ya sama retur penjualan. Nah, sama seperti yang tadi ya, sama seperti yang pembayaran di muka, jadi di Accurate Online ini kita juga harus mengaktifkan fitur dulu nih untuk klaim klaim penjualan ini, klaim barang rusak ini maksudnya. Oke, kita coba ke pengaturan seperti tadi ya. Kita masuk ke pengaturan, preferensi, lalu pilih fitur, pembelian, klaim pemasok. Nah, ini ya, klaim yang tadi, sekarang kita simpan. Baru kita bisa masuk ke menu pembelian nih yang tadi. Pembelian, klaim pemasok. Nah, ini sudah muncul ya. Tadi sebelumnya nggak ada nih. Kita pilih klaim pemasok, lalu kita pilih makmur. Tanggal 25. Nama barangnya Digitech. Touchscreen ya. Yang dibalikin satu dari gudang depan. Ini harus kita ganti nih. Oke, kita lanjut. Dah, sudah kita ganti, sudah kita ganti, sudah kita ganti. Jadi bisa langsung kita simpan. Simpan ya. Oke. Nah, transaksi selanjutnya yang tanggal 27 Januari, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 26 Januari. 25 mungkin ya yang tadi. Nah, berarti ini maksudnya tuh kita menerima barang yang tadi diretur. Jadi kita sudah meretur ke dan klaim ke vendor kita, nah kita dapat lagi dari vendor berupa barang yang sama. Nah, sekarang kalau yang tadi itu kan kirim barang ya. Nah, kalau sekarang kita yang nerima karena kita nerima dari vendor. Jadi vendor ngasih ke kita. Jadi ini kita pilih terima. Cari yang makmur yang tadi nih. Lanjut. Nah, tanggalnya sekarang tanggal 27. Oke, 27 Januari sudah di JTK Screen 1. Ada informasi tambahan? Nggak ada ya. Oke, jadi bedanya di sini ya teman-teman. Kirim dan terima. Oke, sekarang kita simpan. Selesai ya untuk transaksi klaim pemasok. Bisa kita close. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah transaksi pembayaran hutang. Kelebihan nih. Nah, tanggal 27 Januari, perusahaan melunasi hutang kepada PT Uhran untuk nomor faktur IE0873 sebesar 7 juta. Dengan kelebihan pembayaran akan dialokasikan untuk pelunasan piutang berikutnya. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Ini ada catatan nih di sini. Tambahkan akun baru untuk menampung kelebihannya, yaitu akun aset lancar lainnya. Berarti kita langsung aja nih, kita buat akun baru terlebih dahulu. Oke, kita mau buat akun baru. Pilih buku besar, akun perkiraan, tipe akun aset lancar lainnya, kodenya 1109. Namanya adalah kelebihan pembayaran. Oke, kita simpan ya. Bisa kita close. Sekarang kita mau input pembayaran utang yang kelebihan nih tadi nih. Pembelian, terus pembayaran pembelian, pembayaran keuangan ya. Dan banknya Mandiri. Metode bayarnya tadi transfer. Tanggalnya 27 Januari. Oke, 27 Januari. Lalu, nah ini ya, IN 0873.
Nah, nilainya kan 5.752.000. Kita bayarnya 7 juta ya, sesuai instruksi ya. 7 juta. Oke, kita lanjut. Nah, karena ini ada nilai yang lebih, nanti kita coba cek sini. Nah, kita masukkan di sini nih informasi diskon. Akun diskonnya ini masukkan yang tadi, kelebihan pembayaran. Diskonnya itu selisihnya kita masukin yang tadi nih. Kelebihannya itu adalah 1.248. Kita kasih minus ya karena diskon. Oh, sorry, kan ini untuk diskon ya. Kalau diskon berarti ini otomatis nilainya mengurangi. Nah, berarti karena ini nilainya kelebihan, jadi kita kasih min. Karena untuk hasilnya jadi positif, karena harusnya di sini dikurang, lalu minus ketemu minus kan jadinya positif. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita ulang ya. Kita ulang dulu, kita coba. Harusnya tadi klik ini dulu ya, teman-teman. Sorry ya. Kita ulang, ini kelebihan pembayaran. Diskonnya tadi minus 1.248.000. Kita klik ini dulu harusnya. Nah, baru kita lanjut. Oke. Kita bisa klik, kita coba kayak gini. Nah, udah ya, udah tepat nih pembayarannya 7 juta. Bayarnya sekian, terutamanya sekian. Oke. Kita tadi pencet ini dulu nih, klik ini dulu nih. Supaya nilainya menyesuaikan. Kita distribusikan, kita refresh. Gitu ya, teman-teman. Kalau di sininya tadi nggak sesuai, kita bisa klik distribusi nilai pembayarannya. Udah, karena sudah semua, kita bisa save. Gimana deh, ini kok enggak? Sebentar. Kita cek dulu yang tadi belum masuk ya, karena tidak jadi. Kita ulang ya untuk transaksinya. Ulang. Salah nih, salah. Kita ulang. Oke, tadi kita sudah membuat uh, akun baru ya, akun yang kelebihan pembayaran. Sekarang kita bisa lanjut ke pembayaran utangnya nih. Pembelian, lalu uhren ya. Uhren banknya Mandiri, metodenya transfer bank, tanggal 27 Januari 2021. Kita pilih di sini yang ini ya. Kita bisa masukkan membayarnya 7 juta. Oke, langsung informasi diskon. Kita masukin akun kelebihan pembayaran yang tadi. Kita masukkan kelebihannya. Kelebihannya berarti 1.248.000. Nah, kenapa ini kita kasih minus? Karena di sini untuk memasukkan diskon ya teman-teman. Jadi kalau diskon itu otomatis ini akan mengurangi. Nah, karena ini nilainya kelebihan, maka harus kita kasih minus di sini agar jadi positif. So, kita klik plus. Diskon harus diisi. Oke, sudah kita isi. Oke, coba kita ulang ya. Waktunya sudah, kita lanjut dulu. Kita mau masukkan ini, kelebihan pembayaran.
Oke, karena udah minus, kita lanjut. Nilai pembayarannya kita refresh, kita distribusi dulu biar sama. Oke, sudah. Kita samakan dulu dengan informasinya 7 juta, lalu 5 juta 752 juta sama-sama. Nah, ini udah diskonnya juga sudah, pembayaran sudah. Oke, karena sudah sesuai kita bisa simpan. Oke, kita selesai ya untuk yang ini, kita close. Kita masuk ke transaksi selanjutnya, yakni transaksi pembelian tunai. Pada tanggal 28 Januari, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang yakni Rolex Kelton 20 pieces 165.000. Atas pembelian ini, perusahaan melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri. Barangnya melalui gudang depan, nomor fakturnya 12758. Berarti kita langsung aja nih masuk ke menu pembelian. Berarti langsung ke faktur ya, karena ini tunai. Pemasoknya umum, tanggalnya 28 2021. Nih, nomor fakturnya 12758. Nah, ini barangnya Rolex ya. Rolex 20 pieces 165.000. Gudang depan ya, sudah tepat. Nggak ada diskon, kita bisa klik lanjut. Oke, karena ini pembelian tunai, kita bisa langsung proses nih teman-teman. Proses pembayaran. Banknya Bank Mandiri. Metodenya transfer. Tanggalnya sama ya, 28 Januari. Kita refresh. Oke, kita bisa langsung simpan teman-teman. Nah, untuk transaksi ini selesai, bisa kita close. Nah, sudah selesai ya teman-teman untuk modul pembelian. Selanjutnya adalah penginputan transaksi penjualan. Pada tanggal 2 Januari 2021, perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu 801 18 1214 1400 sampai dengan 801 18 121 41 500. Untuk transaksi ini dapat kita kerjakan melalui modul Smart Link Text. Pilih penomoran faktur pajak. Masukkan nomor sesuai dengan transaksi. Setelah itu, klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Januari 2021, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada PT Tate dengan rincian harga sebagai berikut. Untuk menyelesaikan transaksi ini, kita dapat menyelesaikannya melalui menu. Ini sebelumnya kita tutup dulu. Kita masuk ke menu penjualan, penawaran penjualan. Pelanggannya PT Tate. Pada tanggal 3 Januari 2021. Masukkan barang yang dinding kayu 3 dimensi dengan kuantitas 10 dan harga satuan 800.000. Selanjutnya ada Seiko dengan kuantitas 10 dan harga 1.100.000. Klik tab, lanjut. Dan yang terakhir ada Vertical dengan kuantitas 10 dan harga 600.000. Klik tab, lanjut. Setelah semua barang telah diinput,
Klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Januari 2021, perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada PT SAT dengan rincian harga sebagai berikut. Untuk menyelesaikan transaksi ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, pilih penawaran penjualan, masukkan perusahaan, yaitu PT SAT, masukkan tanggal transaksi 3 Januari 2021. Klik tab. Masukkan barang yang dipesan, jam dinding kayu, kuantitas 10, dengan harga 800.000. Klik tab, lanjut, Seiko, dengan kuantitas 10, dan harga Rp1.100.000. Klik tab, lanjut, dan yang terakhir, berkupo, dengan kuantitas 10, dan harga Rp600.000. Klik tab, lanjut. Oke. Untuk transaksi selanjutnya yaitu penerimaan pesanan, yaitu pada tanggal 5 Januari 2021, perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT SAT dengan nomor PO 3247 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 3 Januari 2021. Atas pesanan ini, PT SAT memberikan uang muka sebesar Rp1.500.000. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Nah, karena transaksi selanjutnya masih berpengaruh dengan transaksi ini, kita dapat klik proses, pilih pesanan, masukkan tanggal transaksi yaitu 5 Januari 2021. Selanjutnya masukkan nomor PO, kita klik ikon info lainnya, masukkan nomor PO 3247, klik proses, uang muka, masukkan uang muka Rp1.500.000. Setelah kita memasukkan nominal uang muka, kita klik proses, kita ganti tanggal dulu, 5 Januari 2021. Setelah itu klik proses, pembayaran, pilih Bank Mandiri, metode bayarnya adalah transfer, kita klik hitung nilai pembayaran, jangan lupa ganti tanggalnya yaitu 5 Januari 2021. Setelah itu, klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Januari 2021, perusahaan mengirimkan barang kepada PT SAT atas pesanan penjualan pada tanggal 5 Januari 2021. Barang dikeluarkan dari gudang depan, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Untuk menyelesaikan transaksi ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, pilih pengiriman barang, masukkan nama pelanggan yaitu PT SAT, masukkan tanggal transaksi yaitu 8 Januari 2021. Pilih metode pengiriman, klik ambil, pilih pesanan, karena transaksi sebelumnya kita melakukan penerimaan pesanan. Jadi kita ambil dari menu pesanan. Klik icon search, klik lanjut. Kita ganti gudangnya jadi gudang depan. Klik icon search, pilih gudang depan, klik ubah. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 9 Januari 2021, perusahaan melakukan penagihan kepada PT SAT atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari 2021. Nah, transaksi selanjutnya masih berhubungan dengan transaksi ini. Jadi, kita klik faktur, ubah tanggal transaksi yaitu 9 Januari 2021.
pastikan uang muka telah terinput. Setelah itu, klik simpan. Tanggal 10 Januari 2021, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar Rp100.000. Pembayaran langsung diterima dengan menggunakan transfer ke Bank Mandiri dengan rincian sebagai berikut. Untuk menyelesaikan transaksi ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, faktur penjualan, masukkan nama pelanggan, yaitu pelanggan umum, masukkan tanggal transaksi, yaitu 10 Januari 2021. Input rincian barang, yang pertama ada Beribenka Shopee Ciana. Dengan kuantitas 3 dan harga satuan Rp200.000. Klik tab, lalu lanjut. Selanjutnya ada Pasio. Dengan kuantitas 3 dan harga Rp400.000. Klik tab, lalu lanjut. Selanjutnya ada Digitech SW Lite. Dengan kuantitas 3 dan harga Rp450.000. Pada transaksi ini diinfokan bahwa barang dikeluarkan dari gudang depan. Kita dapat mengganti gudang pada saat kita memasukkan transaksi tadi atau kita dapat menggantinya dengan mengklik icon pensil, klik ubah gudang, klik tanda, pilih gudang depan, klik ubah. Selanjutnya kita akan memasukkan biaya angkut. Klik icon biaya lainnya, masukkan biaya angkut ke akun pendapatan lain-lain. Masukkan jumlahnya sebesar Rp100.000. Klik lanjut. Selanjutnya klik proses, klik pembayaran, pilih Bank Mandiri dengan metode transfer, klik hitung nilai pembayaran, ubah tanggal bayar menjadi tanggal 10 Januari 2021. Setelah itu klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 12 Januari 2021, perusahaan menjual barang kepada PT Or2 dengan detail sebagai berikut. Atas penjualan ini, pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri, kemudian barang tersebut dikirimkan pada tanggal 13 Januari 2021. Yang pertama, kita harus mengaktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka dengan cara klik pengaturan, pilih preferensi, klik fitur, klik penjualan, checklist, faktur di muka. Setelah itu klik simpan. Nah, setelah mengaktifkan fitur penjualan faktur di muka, kita dapat menginput transaksi ini ke dalam menu penjualan, faktur penjualan, masukkan nama pelanggan yaitu PT R2, masukkan tanggal transaksi yaitu 12 Januari 2021.
Masukkan rincian barang. Yang pertama, Alexandri Christie AC 9100 dengan kuantitas 3 dan harga satuan Rp800.000. Selanjutnya, jam dinding kayu 3 dimensi dengan kuantitas 4 dan harga satuan Rp850.000. Klik tab, lalu lanjut. Selanjutnya, ada Seiko dengan kuantitas 5 dan harga satuan Rp1.200.000. Klik tab, lalu lanjut. Klik icon I, ubah tanggal pengiriman menjadi 13 Januari 2021. Checklist faktur di muka. Nah, setelah itu kita dapat klik proses, klik pembayaran. Masukkan nama bank, yaitu Bank Mandiri, dengan metode bayar transfer. Ubah tanggal transaksi menjadi 12 Januari 2021. Klik icon hitung nilai pembayaran. Setelah itu, klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 13 Januari 2021, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 12 Januari 2021. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang belakang. Kita masuk ke menu penjualan, pilih pengiriman pesanan, masukkan nama pelanggan yaitu PT Or 2, masukkan tanggal transaksi yaitu 13 Januari 2021. Masukkan metode pengiriman yaitu mobil box, klik ambil, pilih faktur di muka, klik icon search, setelah itu klik lanjut. Ubah gudang menjadi gudang belakang dengan cara mengklik icon pensil, klik ubah, setelah itu klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2021, perusahaan menerima retur dari PT Or 2 atas faktur tanggal 12 Januari 2021. Barang yang diretur adalah 1 unit Alexandri Christie AC 9100 karena barang cacat. Untuk barang retur dimasukkan ke gudang depan. Untuk selesaikan transaksi ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, klik retur penjualan, masukkan nama pelanggan yaitu PT Or 2, masukkan tanggal yaitu 15 Januari 2021. Pada bagian retur dari, klik tanda panah kecil yang ada di bagian faktur, pilih tanpa faktur, klik icon search pada bagian cari atau pilih Alexandri Christie AC 9100. Masukkan kuantitas, yaitu 1 dengan harga Rp800.000. Ubah gudang menjadi gudang depan, klik lanjut.
Setelah itu, klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 16 Januari 2021, perusahaan menerima pelunasan dari PT Hora atas invoice nomor 6897. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri dengan nomor CG 099023 dan tanggal pencairannya yaitu 23 Januari 2021. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, pilih penerimaan penjualan atau penerimaan penjualan, pilih nama pelanggan yaitu PT Hora. Masukkan nama bank yaitu Bank Mandiri. Pilih metode bayar yaitu giro. Masukkan nomor giro yaitu CG 099023. Masukkan tanggal bayar yaitu 16 Januari 2021 dan tanggal pencairan yaitu 23 Januari 2021. Pada bagian cari atau pilih, klik icon search atau masukkan nomor invoice yaitu 6897. Klik lanjut. Klik icon hitung nilai pembayaran. Setelah itu klik simpan. Pada transaksi retur penjualan pada tanggal 15 Januari 2021, karena PT Or 2 telah melakukan pembayaran di muka, yaitu pada tanggal 12 Januari 2021, maka kita juga harus mengembalikan uang yang telah dibayarkan kepada PT Or 2. Dengan cara klik penjualan, pilih penerimaan penjualan, masukkan nama pelanggan, yaitu PT Or 2, pilih metode transfer, ubah tanggal bayar yaitu 15 Januari 2021. Klik tanda search pada bagian cari atau pilih. Pilih nomor retur penjualan kira tadi yaitu pada tanggal 15 Januari 2021. Klik lanjut. Setelah itu klik icon hitung nilai pembayaran. Nilai pembayaran akan bernominal minus karena ini merupakan transaksi retur penjualan. Jadi, uang yang berada di kita akan berkurang. Setelah itu, klik simpan. Pada tanggal 16 Januari 2021, untuk meningkatkan penjualan, perusahaan mempekerjakan salesman, yaitu Robert, dengan komisi penjualan sebesar 4%. Untuk nilai penjualannya antara Rp300.000 sampai dengan Rp500 juta. Untuk menyelesaikan transaksi ini, kita dapat melakukan step-step bagi berikut. Yang pertama, kita harus menambahkan salesman dengan cara mengklik perusahaan, pilih karyawan, nama lengkapnya kita masukkan Bapak. Masukkan namanya yaitu Robert. Dengan posisi jabatan salesman. Checklist bagian penjualan, pilih ya. Tanggal masuknya kita dapat mengikuti pada tanggal transaksi aja, yaitu 16 Januari 2021. Bila terdapat alamat karyawan, kita dapat masukkan di bagian alamat. Bila terdapat nomor NPWP, kita dapat masukkan ke pajak penghasilan, dan lain-lain. Setelah itu, klik simpan. Setelah kita menambahkan Bapak Robert sebagai salesman, selanjutnya kita harus memasukkan komisi penjualannya, yaitu sebesar 4%, dengan cara klik menu penjualan, pilih komisi penjual. Pada bagian nama perhitungan komisi, masukkan komisi salesman. Pada bagian berlaku ke tenaga penjual, klik tertentu. Pilih Bapak Robert.
Pada bagian dengan cara perhitungan, pilih nilai penjualan antara masukkan Rp300.000 sampai dengan Rp500 juta. Masukkan persentase pada bagian akan mendapat komisi, yaitu 4%. Setelah semua data telah sesuai, klik simpan. Selanjutnya, pada tanggal 18 Januari 2021, Bapak Robert berhasil menjual secara tunai kepada PT Hora. Dengan detail sebagai berikut. Barang yang dikeluarkan dari gudang belakang. Kemudian, atas penjualan ini, CV Utama Jaya mendapatkan diskon faktur sebesar 3%. Penerimaan penjualan diterima melalui transfer ke Bank Mandiri, IDR. Untuk menyelesaikan transaksi ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, pilih faktur penjualan, masukkan nama pelanggan, yaitu PT Hora, masukkan tanggal transaksi, yaitu 18 Januari 2021. Masukkan nama barang, yaitu yang pertama, Rolex Skeleton, dengan kuantitas 10 dan harga Rp250.000. Masukkan gudang menjadi gudang belakang, dan pada bagian penjual, pilih Bapak Robert. Setelah itu, klik lanjut. Yang kedua, yaitu rasio AE 1000. Masukkan kuantitas, yaitu 10, dengan harga Rp370.000. Setelah itu, klik lanjut. Barang selanjutnya yaitu Digitech Touchscreen dengan kuantitas 10 dan harga Rp220.000. Pada bagian diskon, klik lambang diskon yang berwarna hijau, masukkan 3%, setelah itu klik lanjut. Selanjutnya, pilih proses, pilih pembayaran, masukkan nama pelanggan, yaitu PT Hora, pilih metode pembayaran, yaitu transfer, klik distribusi nilai pembayaran, setelah itu klik hitung nilai pembayaran. Ubah tanggal bayar menjadi 18 Januari 2021. Setelah itu, klik simpan. Selanjutnya, pada tanggal 18 Januari 2021, Bapak Robert berhasil menjual sejumlah barang kepada PT Hodina secara kredit, yaitu 3 buah jam dinding kayu. Barang dikeluarkan dari gudang belakang. Untuk faktur langsung dikirim ke PT Hodina oleh kurir perusahaan, dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur dari PT Hodina. Untuk menyelesaikan transaksi ini, yang pertama kita harus menginput faktur penjualan dengan cara klik menu penjualan. Setelah itu pilih faktur penjualan. Masukkan nama pelanggan, yaitu PT Hodina. Masukkan tanggal transaksi, yaitu 18 Januari 2021. Itu kenapa ada kursnya? Gak tahu, Din. Tadi Coba langsung X ada. dulu deh. Hah? Oh, ganti IDR. Oke, wait. Ubah kurs mata uang menjadi IDR. Nah, setelah itu kita masukkan detail barang, yaitu jam dinding kayu 3 dimensi. Masukkan kuantitas, yaitu 3. Ubah gudang menjadi gudang belakang. Masukkan nama penjual, yaitu Bapak Robert. Setelah itu, klik lanjut. Setelah data telah sesuai, setelah itu klik simpan. Nah, untuk faktur langsung dikirim ke PT Hodina oleh kurir perusahaan, dan sebagai gantinya perusahaan menerima bukti tukar faktur. Untuk menginput
bukti tukar faktur, sebelumnya kita harus mengaktifkan menu tukar faktur pada bagian preferensi. Klik pengaturan, pilih preferensi, pilih fitur, penjualan, checklist tukar faktur, setelah itu klik simpan. Setelah mengaktifkan fitur tukar faktur, kita dapat menginput bukti tukar faktur dari PT Hodina, yaitu dengan cara klik menu penjualan, pilih tukar faktur, masukkan tanggal tukar yaitu 18 Januari 2021. Klik ambil, pilih PT Hodina, uncheck pelanggan yang tidak diperlukan. Setelah itu klik lanjut. Untuk tanggal jatuh tempo, kita umpamakan bukti tukar faktur ini dengan jangka waktu 1 bulan, yaitu 18 Februari 2021. Setelah itu klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya yaitu klaim barang rusak bergaransi. Pada tanggal 20 Januari 2021, perusahaan mendapatkan klaim barang rusak dari PT Hora berupa jam dinding kayu 3 dimensi sebanyak 1 pieces. Jam itu diklaim karena ada cacat pada kaca sehingga tidak dapat dijual kembali oleh PT Hora. Jam dinding kayu tersebut diklaim dimasukkan ke gudang depan. Untuk menginput transaksi ini, pertama kita harus men-setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan. Dengan cara klik pengaturan, pilih preferensi, pilih akun perkiraan, pilih akun persediaan, setelah itu pilih persediaan. Pada bagian selisih nilai persediaan, masukkan beban pokok penjualan. Setelah sesuai, klik simpan. Untuk menyelesaikan transaksi ini, kita harus men-setting akun selisih nilai persediaan dengan akun beban pokok penjualan dan akun persediaan klaim pelanggan dengan akun persediaan barang. Dengan cara klik pengaturan, pilih preferensi. Sebelumnya, kita harus mengaktifkan fitur klaim pelanggan dengan cara klik fitur, pilih penjualan, checklist klaim pelanggan, setelah itu klik simpan. Untuk men-setting akun selisih nilai persediaan dan persediaan klaim pelanggan, buka pengaturan, pilih preferensi, pilih akun persediaan, akun perkiraan, pilih akun perkiraan, pilih bagian persediaan, di bagian klaim pelanggan, selisih nilai persediaan isi dengan beban pokok penjualan, dan pada akun persediaan klaim pelanggan, isi dengan akun persediaan barang. Pada bagian persediaan klaim, pilih persediaan barang klaim. Setelah itu klik simpan. Untuk menginput transaksi klaim barang rusak dari PT Hora, kita dapat menginputnya melalui menu penjualan, pilih fitur klaim pelanggan, masukkan nama pelanggan yaitu PT Hora, masukkan tanggal transaksi yaitu 20 Januari 2021. Masukkan nama barang yaitu jam dinding kayu 3 dimensi dengan kuantitas 1 pieces dari gudang depan. Setelah itu klik lanjut. Setelah semua informasi perusahaan telah sesuai, klik simpan. Setelah klaim barang rusak tadi telah kita terima, selanjutnya kita akan mengirimkan barang yang baru kepada PT Hora. Yaitu pada tanggal 21 Januari 2021, perusahaan mengirimkan jam dinding kayu 3 dimensi yang baru kepada PT Hora dikarenakan barang tersebut masih dalam masa garansi, sehingga pelanggan tidak dikenakan biaya. Barang dikeluarkan dari gudang depan. Untuk menginput transaksi ini, masuk ke menu penjualan, pilih klaim pelanggan, ubah tipe klaim menjadi kirim barang, klik icon search,
Pilih PT Hora pada tanggal 20 Januari 2021. Klik lanjut. Masukkan tanggal transaksi yaitu 21 Januari 2021. Setelah itu klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu pada tanggal 22 Januari 2021, perusahaan menerima pesanan penjualan dari PT OR2 dengan nomor PO 00788 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 21 Januari 2021. Nah, transaksi selanjutnya ini masih berkaitan dengan transaksi pada tanggal 21 Januari 2021. Jadi, kita dapat klik proses, pilih pesanan, masukkan tanggal transaksi yaitu 22 Januari 2021. Klik info lainnya, masukkan nomor PO yaitu 007. Nah, untuk transaksi selanjutnya yaitu pembuatan faktur dan penagihan. Pada tanggal 23 Januari 2021, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan kepada PT OR2 atas pesanan penjualan pada tanggal 22 Januari 2021. Barang dikeluarkan dari gudang depan, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Untuk transaksi selanjutnya yaitu penawaran penjualan oleh salesman. Pada tanggal 21 Januari 2021, Bapak Robert mengirimkan penawaran penjualan kepada PT OR2 dengan rincian barang sebagai berikut. Untuk menyelesaikan transaksi ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, pilih fitur penawaran penjualan, masukkan nama pelanggan, yaitu PT OR2, dengan tanggal transaksi 21 Januari 2021. Masukkan rincian barang. Yang pertama ada Rolex Skeleton sebanyak 20 pieces. Setelah itu klik lanjut. Jangan lupa memasukkan nama Bapak Robert sebagai penjual. Setelah itu klik lanjut. Selanjutnya masukkan Quicksilver sebanyak 20 pieces. Di sini Bapak Robert sudah terinput sebagai penjual. Setelah data telah sesuai, klik lanjut. Setelah itu masukkan Casio sebanyak 25 pieces. Nah, transaksi ini juga masih berkaitan dengan transaksi sebelumnya. Jadi, kita dapat klik proses, pilih faktur, ubah tanggal transaksi menjadi tanggal 23 Januari 2021. Klik info lainnya. Masukkan mobil box sebagai pengiriman. Masukkan tanggal pengiriman sesuai dengan tanggal faktur, yaitu 23 Januari 2021. Kembali ke halaman sebelumnya, ubah gudang menjadi gudang depan. Setelah itu, klik simpan. Pada tanggal 23 Januari 2021, perusahaan menerima deposit dari PT SAT sebesar Rp3.500.000. PT SAT membayar melalui transfer ke rekening Bank Mandiri. Deposit ini nantinya akan digunakan oleh PT SAT untuk mengurangi nilai faktur penjualan berikutnya. Untuk menginput transaksi ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, pilih fitur uang muka penjualan, masukkan nama pelanggan yaitu PT SAT, masukkan tanggal transaksi yaitu 23 Januari 2021. Masukkan nominal uang muka yaitu Rp3.500.000. Checklist kena pajak dan pilih PPN 100%. Klik proses, pembayaran, pilih Bank Mandiri dengan metode transfer, masukkan tanggal bayar yaitu 23 Januari 2021. Klik icon hitung nilai pembayaran. Setelah itu, klik simpan.
Transaksi berikutnya yaitu pengiriman barang dan tagihan. Pada tanggal 25 Januari 2021, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan penjualan PT SAT pada tanggal 24 Januari 2021. Barang dikeluarkan dari gudang belakang. Atas tagihan ini, PT SAT menggunakan deposit yang sudah diberikan sebelumnya untuk mengurangi nilai faktur. Untuk menginput transaksi ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, pilih fitur faktur penjualan, masukkan nama pelanggan yaitu PT SAT, masukkan tanggal transaksi yaitu 25 Januari 2021. Atas transaksi ini, perusahaan mengirimkan barang sekaligus tagihan atas pesanan pada tanggal 24 Januari 2021. Maka kita dapat klik ambil, pilih pesanan, klik icon search, dan pilih transaksi tanggal 24 Januari 2021. Setelah itu, klik lanjut. Ubah semua gudang menjadi gudang belakang. Klik info lainnya. Ubah tanggal pengiriman menjadi tanggal 25 Januari 2021. Klik ke icon uang muka. Klik icon search. Pilih pada tanggal 23 Januari 2021. Klik lanjut. Setelah itu, klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 25 Januari 2021, perusahaan menjual barang kepada PT Hodina dengan detail barang sebagai berikut. Atas penjualan ini, perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Pelanggan melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank Mandiri, kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 26 Januari 2021. Sebelum menyelesaikan transaksi ini, sebelumnya kita harus mengaktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka. Untuk mengaktifkan fitur faktur di muka, kita dapat masuk ke pengaturan, referensi, pilih fitur, penjualan, checklist faktur di muka. Setelah itu, klik simpan. Setelah itu, buka menu penjualan. Pilih faktur penjualan. Masukkan nama pelanggan, yaitu PT Hodina. Masukkan tanggal transaksi, yaitu 25 Januari 2021. Pilih mata uang rupiah. Masukkan rincian barang. Yang pertama ada Casio sebanyak 10 pieces dengan harga Rp304.000. Klik lanjut. Selanjutnya ada Quicksilver sebanyak 25 pieces dengan harga Rp300.000. Klik lanjut. Atas penjualan ini, perusahaan memberikan diskon faktur sebesar 2%. Klik icon diskon yang ada di bawah. Masukkan 2%. Klik lanjut. Klik info lainnya. Atas transaksi ini, barang akan dikirimkan pada tanggal 26 Januari 2021. Checklist faktur di muka. Karena ini termasuk faktur di muka, maka kita akan menerima pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan. Maka klik proses. Pilih pembayaran. Pilih Bank Mandiri dengan metode transfer. Masukkan tanggal bayar, yaitu 25 Januari 2021. Klik icon hitung nilai bayar. Setelah itu, klik simpan. Untuk transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pengiriman barang. Pada tanggal 26 Januari 2021,
Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 25 Januari 2021. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Untuk transaksi ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, pilih fitur pengiriman barang, pilih pelanggan yaitu PT Hodina, pilih tanggal transaksi yaitu 26 Januari 2021. Pilih metode pengiriman yaitu mobil box. Nah, karena transaksi sebelumnya kita input dengan mata uang rupiah, maka pastikan mata uang pada pengiriman pesanan juga mata uang rupiah. Ubah mata uang. Karena transaksi ini sudah kita input pada tanggal 25 Januari, maka klik ambil. Pilih faktur di muka. Klik icon search. Pilih pada tanggal 25 Januari, klik lanjut. Ubah gudang menjadi gudang depan. Setelah data telah sesuai, klik simpan. Nah, transaksi selanjutnya yaitu pembayaran piutang. Pada tanggal 27 Januari 2021, perusahaan menerima pelunasan dari PT Hodina atas invoice nomor 6987. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank Mandiri USD dengan jatuh tempo 31 Januari 2021. Untuk transaksi ini, kita dapat masuk ke menu penjualan, penerimaan penjualan, masukkan nama pelanggan yaitu PT Hodina, pilih Bank Mandiri USD dengan metode giro. Masukkan nomor giro yaitu CG 996526. Masukkan tanggal bayar yaitu 27 Januari 2021. Masukkan tanggal jatuh tempo yaitu 31 Januari 2021. Setelah itu klik ambil. Pilih faktur belum lunas. Pilih faktur dengan nomor 6987. Setelah itu klik lanjut. Klik hitung nilai pembayaran. Setelah data telah sesuai, klik simpan. Maka kita telah selesai menyelesaikan modul penjualan dan selanjutnya kita akan mengerjakan modul persediaan, aset tetap, dan kas dan bank. Sekarang kita akan masuk kepada transaksi mengenai kas dan bank, yakni pembelian valuta asing. Pada tanggal 31 Januari 2021, dibeli US dollar sebesar $350 menggunakan Bank Mandiri Rupiah dan ditransfer langsung ke rekening Mandiri USD. Atas transaksi ini, perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp16.000, lalu dialokasikan ke dalam akun beban lain-lain. Nah, nilai kurs yang dipakai adalah Rp15.100. Untuk menyimpan transaksi ini, kita klik menu kas dan bank, lalu transfer bank. Kita akan mentransfer dari rupiah ke Mandiri USD ya. Tanggalnya kita ganti 31 Januari. Dari Mandiri Rupiah ke Mandiri USD ya. Lalu kursnya kita tadi pakainya 15.100 sesuai di soal. Hasil transfernya ini tadi 350 US dollar. Nah, karena ini selisihnya 5.285.000 karena kita belum input di sini. Jadi nilai ini harus kita pindahkan ke sini agar balance 5.285.000 rupiah. Oke. Nah, ini sudah benar ya. Nah, ada beban lain-lain. Kita mau memasukkannya. Kita klik yang simbol RP, kita cari beban lain-lain. Nah, sejumlah 16.000. Dibebankannya kita nggak usah ganti ya, di bank pengirim aja. Lanjut. Setelah semua kita input, maka kita bisa simpan. Nah, ini udah masuk. Nah, ini udah masuk ya.
Oke, untuk transaksi ini selesai, bisa kita close. Transaksi selanjutnya adalah penerimaan bunga. Pada tanggal 31 Januari 2021, pencatatan atas pendapatan bunga bank bulan Januari 2021 yang diterima pada Bank Mandiri Rupiah nilainya itu Rp230.000. Nah, langsung aja kita catat. Sama seperti tadi, kita ke menu kas dan bank, lalu penerimaan. Nah, kita pilihnya Mandiri Rupiah ya. Ini boleh dikosongkan karena tidak ada. 31 Januari. Perkiraannya karena pendapatan bunga bank, coba kita cari di sini. Nah, karena adanya di sini pendapatan lain-lain, boleh kita ganti jadi pendapatan bunga bank ya di sini sesuai dengan soalnya. Nilainya 230.000. Oke, bisa kita klik lanjut. Di sini nggak ada, tidak perlu. Tanggalnya sudah tepat, banknya sudah tepat, sudah bisa kita simpan. Kita lihat di sini, sudah masuk ya. Lalu transaksi yang ketiga adalah pengeluaran untuk utilitas. Tanggal 31 Januari 2021, pencatatan biaya listrik, air, dan telepon menggunakan kas. Nilai biaya yang dibayarkannya Rp550.000. Kembali kita masuk lagi ke menu kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran. Nah, tadi kita pakainya kas ya, kas IDR. Tanggalnya 31 Januari 2021. Tadi beban listrik ya, coba kita cari di sini listrik. Oke, ada. Kita masukkan nominalnya. 550.000, lanjut. Nah, kita tulis di sini catatannya. Beban listrik, air, dan telepon. Oke, bisa kita simpan sekarang. Selanjutnya adalah transaksi biaya operasional. Pada tanggal 31 Januari 2021, pencatatan biaya cetak brosur yang dialokasikan ke dalam akun beban pemasaran untuk keperluan pemasaran. Pembayarannya menggunakan Bank Mandiri Rupiah, nilainya Rp1.200.000. Oke, sama seperti tadi kita masuk ke kas dan bank, lalu pembayaran. Kali ini Bank Mandiri ya, IDR. Ini tidak dikasih tahu. Ini kita ganti 31 Januari 2021. Akunnya tadi beban pemasaran. Kita boleh pakai akun beban operasional saja ya. Nah, beban operasional lainnya. Oh, boleh langsung kita ganti aja ya. Jadi, biaya cetak brosur ya, teman-teman. Langsung spesifik. Oke, lanjut. Sama seperti tadi, kita boleh tambahkan catatannya nih. Sebagai biaya cetak brosur. Sekarang boleh kita save ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki transaksi penyesuaian biaya dibayar di muka. Pencatatan atas biaya asuransi dibayar di muka untuk bulan Januari. Asuransi dibayar di muka pada akhir Desember 2020 dan berlaku selama 1 tahun. Nah, dari transaksi tersebut, berarti kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa saldo asuransi dibayar di muka kita ya. Caranya, kita ke buku besar, lalu akun perkiraan, klik yang warna hijau ini, kita cari nih, berapa asuransi dibayar di mukanya. Nah, ini ya, Rp48 juta untuk 12 bulan, satu tahun. Nah, berarti 48 juta dibagi 12, berarti per bulannya adalah Rp4 juta. Untuk mencatatnya, kita akan memilih buku besar, lalu ke jurnal umum. Kita ubah tanggalnya 31 Januari 2021. Kalau asuransi itu berarti kan jurnalnya beban asuransi pada asuransi dibayar di muka ya. Jadi ini beban asuransi dulu sebagai debitnya 4 juta ya. Lanjut. Lalu kreditnya asuransi dibayar di muka. Nah, sama ya 4 juta. Lanjut. Tidak ada. Boleh kita simpan. Oke. Transaksi selanjutnya yakni penyesuaian PPN ya. Perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran periode Januari 2021. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu nih, berapa saldo PPN masukan dan PPN keluaran pada PT Aneka Jaya Jam ini ya, pada periode Januari. Caranya ke menu daftar laporan, lalu daftar laporan, kita pilih pajak. Mana ya? Oke, ini kita pilih pajak, lalu rekonsiliasi. Periodenya adalah Januari ya, Januari 2021 sampai 31 Januari 2021. Tampilkan ya.
Nah, dari sini diketahui nih bahwa selisih dari PPN masukan dan keluarannya adalah 1.648.920. Nah, ini adalah PPN kurang bayar ya, karena nilai dari PPN keluaran ini lebih besar daripada PPN masukannya. Jadi namanya kurang bayar. Kita masuk ke jurnal umum ya, buku besar, jurnal umum. Untuk penyesuaiannya ya, tanggalnya 31 Januari 2021. Nah, kita harus mendebit PPN keluarannya. Senilai yang tadi ya, kita boleh cek dulu nih. Kita harus cek lagi. Nah, ini ya. 8.422. Boleh langsung kita catat di tempat lain ya, biar lebih cepat kita catatnya. Untuk PPN masukannya bisa kita catat nih, 6.773.500. Oke, kembali ke menu yang jurnal umum. Kita cari PPN keluarannya sebesar 8.422.20. Lalu PPN masukannya sebesar 6.773.500. Nah, karena tadi hasilnya adalah kurang bayar, maka kita masukkan selisihnya ke PPN kurang bayar. Nah, ini. Lanjut. Nah, sudah balance. Sekarang bisa kita simpan. Oke, kita bisa lihat di daftar laporan lagi nih, sudah nol atau belum terkait dengan kurang bayar yang tadi nih, lebih atau kurang bayarnya. Bisa kita refresh. Nah, sudah nol ya di sini, tandanya rekonsiliasinya sudah tercatat dengan tepat. Boleh kita close. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat.